Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu anugerah yang luar biasa pada pagi hari ini kita boleh berada di dalam acara seminar hasil yang merupakan bagian dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Pada pagi hari ini acara akan berlangsung dan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah paparan dari Bapak Agus Purwanto SPDI, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan serta arahan dari mentor. Berikutnya adalah penandatanganan berita acara seminar dan akan diakhiri dengan penutup. Pada pagi hari ini untuk mengefektifkan waktu, kita akan membuka acara ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Cukup. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Desiana. Hadirin persilakan depan Ibu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang persilakan untuk duduk kembali. Yang kami hormati Bapak Adi Purnawan, selaku Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta sekaligus sebagai mentor pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Agus Purwanto beserta dengan Bapak Ibu Guru yang hadir di dalam seminar hasil pada pagi ini. Seminar hasil pada pagi hari ini mengambil judul Optimalisasi Kegiatan Keagamaan untuk Membentuk Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 5 Surakarta, terutama untuk peserta didik Muslim. Ini merupakan salah satu bentuk wujud nyata ASN P3K yang ada di SMP Negeri 5 untuk mencapai tujuan dan visi misi dari ini. Pada pagi hari ini acara akan kita lanjutkan dengan paparan dari beliau Bapak Agus Purwanto. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Purnawan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Surakarta sekaligus juga mentor pada pagi hari ini, beserta Bapak Ibu Guru peserta seminar yaitu dari P3K, Ibu Ning dan Ibu ataupun Bapak Ahmad Arifianto beserta Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia pada seminar kali ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat menghadiri apa yang menjadi undangan kami.
Yang kedua, salam besar kita aturkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, di sini langsung saja kami akan mempresentasikan masalah hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Ini saya mengambil judul ataupun tema di sini, optimalisasi kegiatan keagamaan untuk membentuk karakter peserta didik muslim di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Bapak Ibu, kami informasikan mengapa saya mengambil tema mengenai yang muslim, karena kita perkembangan kita ataupun saya ada bidangnya adalah pendidikan agama Islam. Nama next Agus Purwanto SPDI, NIM-nya P3K, terus golongan saya 9, sebut saya guru agama Islam. Mengapa saya mengambil tadi, saya katakan di depan bahwa karena saya istilahnya guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita pendahuluan, mengapa latar belakang saya harus mengambil judul itu dan bagaimana orientasinya harus dikerjakan, karena kita selaku guru, selaku pengajar, selaku pendidik itu harus memiliki sebuah kompetensi yang memang harus dimiliki oleh setiap guru. Makanya Bapak Ibu guru juga pastinya sudah lebih mengenal lebih dalam. Nah di sini kita sebagai seorang guru harus berpikir profesional. Sebagai apalagi kita di SMP Negeri 5 Surakarta sudah memiliki berbagai hal, kompetensi-kompetensi yang ada di SMP Negeri 5 Surakarta yang sudah luar biasa. Bahkan pada tahun ini guru di SMP Negeri 5 Surakarta itu memiliki istilahnya secara keseluruhan, secara global sudah mencukupi dari bidang-bidang masing-masing, sehingga itu sangat perlu kompetensi-kompetensi dari guru yang ada. Yang kedua, di sini dalam pendidikan kita sebagai guru, makanya tadi P3K itu memiliki beberapa ke depan, maksudnya orientasi yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yaitu P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan, dalam mendukung visi misi organisasi. Salah satunya organisasi mana ya? Organisasi di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Namun tidak terlebih itu juga ada pemerintah daerah. Salah satunya nanti kan ada wali kota dan juga ada wakil wali kota dan lain sebagainya. Saya melakukan masa orientasi ini Bapak Ibu, itu pelaksanaan orientasinya selama kurang lebih itu 1 bulan, dari tanggal 9 sampai tanggal 30 September 2004. Nah ini dilaksanakan di instansi yang terkait. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ada secara teknis. Ya, ini nilai etika dalam pemerintah Kota Surakarta, visi di dalam wali kota. Ini pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta. Ini kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Manajemen P3K menurut Undang-Undang ASN Pasal 93 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengajian ataupun pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, keputusan, hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Ini adalah dasar dari mengapa diadakan orientasi P3K. Nah, visi dari Kota Surakarta yang telah dicetuskan oleh para wali kota ataupun wali kota dan wakil wali kota, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, dan kreatif dan sejahtera. Ini menjadi prioritas utama karena P3K harus mengetahui visi dan misi dari apa yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Karena itu menjadi pedoman utama ketika perkembangan kompetensi-kompetensi yang ada di setiap instansi yang ada, OPD yang ada di SMP Negeri 5 Surakarta mengacu kepada ataupun mengarah kepada dari visi dan misi Kota Surakarta. Tidak terlepas dari itu, bagaimana dari Kota Surakarta ada modern, bagaimana harus berbudaya. Setiap kali bahkan kita di SMP Negeri 5 Kota Surakarta hari Kamis terakhir memakai baju adat. Nah ini menjadi prioritas ataupun menjadi visi dari Kota Surakarta. Salah satu OPD yang ada di SMP Negeri 5 harus melakukan hal itu. Tangguh, modern dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi seorang guru harus tangguh, harus kreatif, ya harus gesit, bagaimana ulet, jadi harus inovasi dan lain sebagainya. Ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama.
Sehingga apa, pemerintah daerah Kota Surakarta untuk memikirkan kesejahteraan itu akan lebih mudah ketika setiap instansi atau setiap OPD itu memiliki sebuah kompetensi-kompetensi yang baik dan lebih maju. Sehingga apa, menjadi perhatian khusus bagi kita semua bahwasanya ternyata pemerintah Kota Surakarta memperhatikan dari OPD-OPD yang ada. Next, kita lanjutkan. Nah, penilaian kinerja P3K yang saya lakukan ini, kita lakukan ada bersama teman-teman di SMP Negeri 5 Surakarta, ada 3, itu ada Pak Fian sama Bu Neng. Ini adalah yang pertama, saya angkatan 1, Bu Neng itu angkatan 2, terus Pak Fian itu angkatan 3. Nah, inilah seminar pertama saya yang menyampaikan mengenai penilaian kinerja P3K diatur pada pasal 100 Undang-Undang ASN. Yang kedua, disiplin P3K diatur dalam pasal 104 Undang-Undang ASN tentang tata tertib dan hukuman disiplin. Yang selanjutnya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Mekanisme pengelolaan ASN diantaranya menyusun dan penetapan kebutuhan pengadaan pangkat dan jabatan, mengembangkan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan disiplin. Inilah menjadi pokok dasar hukum mengenai bagaimana kita mengadakan salah satunya orientasi. Next, lanjut. Nilai dan etika organisasi. Di sini kita akan membahas tadi dari pemerintah Kota Surakarta. Kita lanjutkan, yaitu di bawahnya, dari bawah Kota Surakarta yaitu ada dinas. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Secara struktur organisasi hampir sama dengan tadi, ada wali kota, terus ada wakil wali kota, ada setda dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang ini adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga memiliki struktur organisasi yang sama. Jadi ada sekretaris dinas, ya, ada kasih dan lain sebagainya, ada staf, ya. Ini menjadi organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan, lah di sini dalam Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki tugas pokok penyelenggaraan, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas bantuan. Nah, apa saja yang menjadi prioritas utama di dalam Dinas Pendidikan? Di sini ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan, perlu diperhatikan, perlu dilaksanakan untuk lebih baiknya sebuah organisasi ataupun di dalam Dinas Pendidikan yang dibawahinya. Salah satunya SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Yang pertama ada nilai-nilai yang dikembangkan adalah konsisten. Bagaimana menjadi seorang pegawai harus memiliki konsistensi yang tinggi, sehingga di dalam segala hal, dalam kegiatan dan lain sebagainya memiliki arah yang tepat. Jadi tidak lepas dari sebuah arah. Nah, ini tidak lepas dari bimbingan juga dari Bapak Kepala Sekolah maupun Kepala Dinas. Ya. Yang kedua yaitu kreatif. Bagaimana kita harus kreatif? Kreatif bagaimana sebagai seorang guru harus mampu untuk bisa berinovasi, mengembangkan metode-metode pembelajaran yang baik, metode-metode di dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada menjadi perangkat sebagai seorang guru. Karena guru ada menjadi tombak utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Yang selanjutnya objektif dalam memberikan penilaian, memberikan evaluasi kepada anak maupun kepada teman kinerja juga harus memiliki sebuah objektivitas. Jadi tidak saya senang dengan sana dan lain sebagainya, tidak. Namun itu menjadi objektivitas kita. Yang selanjutnya adalah loyalitas. Kita harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ya. Karena kita harus berkembang, maju untuk menjadi seseorang yang lebih baik, sehingga menjadikan loyalitas yang tinggi. Next. Nah, ini saya lanjutkan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kita melihat satuan unit kerja yaitu SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Ya. Nah, di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Ibu semuanya, hasil dari apa yang resum ataupun hasil dari observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta merupakan salah satu SMP negeri yang berada di Kota Surakarta yang dahulu kala itu berada di Narsopuro di Mangkunegaran, yang letaknya lebih ideal, lebih bagus, terus dipindah ke sini untuk mengembangkan perkembangan pendidikan yang ada di Kota Surakarta, bisa memfasilitasi istilahnya masyarakat sekitar yang ingin bersekolah di wilayah
pindahan dari Ngarsapura ke Ring Road sini. Sehingga inilah jalan Ring Road nomor Josoman Jebres Kota Surakarta. Itu yang selanjutnya di dalam ataupun di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa visi terwujudnya sekolah religius berprestasi, berbudaya, cinta lingkungan dan tanah air, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini terwujudnya sekolah yang religius. Di sini luar biasa karena apa? Walaupun kita majemuk, siswanya juga majemuk, Bapak Ibu gurunya majemuk, tapi toleransinya kita tinggi. Ya, contohnya misalkan hari ini dalam seminar ini ada Bu Wahyu juga beragama Kristen, saya Muslim, terus juga ada Bu Ning ini Katolik. Kita saling saling memberi, saling bagaimana kita untuk bisa menjadi satu kesatuan yang baik. Dan ini adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya naik. Mbak Kanila, inilah struktur organisasi SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Bapak Ibu, mengapa kita perlu sekali untuk mengkaji atau mempelajari struktur organisasi? Karena apa? Perlunya nanti ketika kita melakukan segala satu kegiatan, kita harus bagaimana melakukannya. Kita harus berkoordinasi dengan siapa, kita harus melakukan apa, harus menghubungi siapa. Makanya kita perlu adanya struktur organisasi di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, harus kita ketahui. Ya, yang pertama di sini struktur organisasi SMP Negeri 5 Kota Surakarta ada komite, yaitu Pak Marco yang selalu hadir setiap kita undang, bahkan beliau selalu luar biasa. Ya, tidak izin, tidak pasti datang, beliau ini sangat baik. Yang kedua Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Adi Purnawan SPD. Dilanjutkan ada Bendara Bos, itu Ibu Agustina SPD dan MPD. Tata usaha, yaitu ada Bapak Dani Wahyu Pratama SPD. Nah, ada di sini ada Waka urusan humas Bapak Ibu Ani Sri Utami SPD, Waka urusan kesiswaan Ibu Wahyu Agustina SPD, Waka urusan kurikulum Ibu Sri Wahyu SPD, dan Waka urusan sarana prasarana ini Bapak Muhammad Taufik SAG. Dilanjutkan ada staf Bapak Ibu, itu ada staf humas Ibu Erni Widyaningsi SPD, Ibu Desiani Erwin SPD, Bapak Okto Kurniawan SPD, Bapak Bagas Koro Ardi SSN, dan staf kesiswaan dilanjutkan Bapak Ibu, Ibu Eni Widyastuti SPD, Ibu Lestari SPD, Bapak Agus Purwanto SPD, Bapak Rahmat Aryawanto SPD, Bapak Ribowo SPD. Selanjutnya ada staf kurikulum Bapak Andreas Prayitno SPD, Bapak Arif Prihatmoko SPD, Ibu Dian Agustina SPD, dan Ibu Amar Anissa SPD. Nah, ada staf sarana prasarana Bapak Sumarito SPDI, Bapak Widya Angkoro SPDB, terus Bapak Setia Aji SPD. Koordinator literasi ada Bapak Arif Prihatmoko SPD, koordinator bimbingan dan konseling BK Ibu Dwi Setianingsi SPD, dan kepala perpustakaan Ibu Ayu Faradina, dan koordinator UKS Ibu Amar Anissa SPD. Itu Bapak Ibu. Terakhir ada wali kelas dan guru mapel, karena saya jurusan ada pendidikan agama Islam mapelnya, maka saya ambil yang agama Islam. Senior saya ada Pak Muhammad Taufik SAG, ada Bapak Sumarito, dan saya yang junior sendiri itu Pak Agus Purwanto. Terus setelah itu adalah peserta didik. Itu Bapak Ibu untuk struktur organisasi SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Nah, ini hasil analisa ataupun apa yang saya lakukan untuk rencana hasil kerja P3K selama saya ada masa orientasi dari tanggal 9 sampai tanggal 30 tadi. Ya, saya melakukan ini observasi, dan ini ya hasilnya isu yang saya angkat. Jadi kurang optimalnya kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Oke. Terus gagasan yang saya angkat di sini optimalisasi kegiatan keagamaan untuk membentuk karakter peserta didik Muslim di SMP Negeri Kota Surakarta. Bapak Ibu, inilah menjadi prioritas. Mengapa saya harus mengambil isu ini? Karena sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru beserta siswanya, biar menghasilkan siswa yang lebih berkarakter, lebih memiliki sebuah akhlak yang baik, memiliki sebuah sikap adab yang lebih baik, sehingga ketika melakukan kegiatan keagamaan mereka bisa bertanggung jawab dan membentuk hati-hati ataupun akhlak-akhlak yang baik, sehingga kedepannya siswa keluar dari sini outputnya dari inputnya seperti ini dari wilayah pinggiran dan lain sebagainya, outputnya menjadi anak-anak yang memiliki sebuah karakter yang baik ataupun akhlak yang baik.
Next. Nah, di sini yang saya lakukan kemarin hasil konsultasi yang saya kerjakan, kegiatan 1 melakukan pendataan kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan di sekolah. Tahapan kegiatan itu ya, pertama kali saya mendata kegiatan keagamaan di sekolah, apa saja kegiatan. Yang kedua, berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang konsep kegiatan yang harus dikerjakan apa saja. Koordinasi dan bermusyawarah dengan Dewan Guru. Bagaimana koordinasi misalkan dengan rohis, dengan Bapak Ibu Guru selaku pembimbing rohis, dengan guru agama, dan lain sebagainya. Pembuatan jadwal itu saya lakukan, ke jadwal BTA bagaimana, jadwal sholat luhur bagaimana, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya mensosialisasikan pada peserta didik dan menempel jadwal kegiatan. Sementara ini memang kita lakukan baru penempelan, tapi hanya di sekitar musola, jadi belum secara maksimal. Makanya bagaimana nanti di dalam kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta akan lebih maksimal. Yang selanjutnya adalah di dalam ini ada buku pembagian buku santri kegiatan keagamaan. Kayak BTA itu ada buku presentasi, maksudnya misalnya Iqra 1 itu sudah lancar, baik, cukup atau apa, itu sudah ada. Lalu yang ada evaluasi di setiap kegiatan. Nanti kita evaluasi dan bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang harus diinovasi, apa yang harus dikerjakan. Nah, kegiatan kedua, Bapak Ibu, untuk meningkatkan waktu karena waktunya berjalan, pembiasaan tadarus dan tahsin. Alhamdulillah, pembiasaan tadarus ataupun tahsin ini yaitu memang tahapan yang saya lakukan adalah bermuasat dengan kegiatan tadarus tahsin kepada pendidik yang lain sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Nanti ada bagaimana tahsin itu dikerjakan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, yaitu setiap pagi pembiasaan 20 menit sebelum pembelajaran sudah direncanakan dengan baik. Terus melakukan sosialisasi pentingnya tadarus dan tahsin Al-Quran kepada peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tahsin dan tadarus dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru ataupun wali kelas. Kalau di SMP Negeri 5 Kota Surakarta adalah wali kelasnya masing-masing setiap pagi. Kalau kendala pasti ada, makanya biar lebih maksimal, lebih optimal nanti dievaluasi bagaimana tahsin tadarus ini bisa terlaksana. Next. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan praktek ibadah wudhu dan sholat. Nah, di sini kadang-kadang perhatian menjadi perhatian khusus karena wudhu itu adalah menjadi prioritas utama. Ketika wudhunya sempurna, sholatnya pasti sempurna. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Karena banyak sekali ketika anak-anak itu wudhu, sikunya itu tidak terkena air. Nah, sehingga perlu diperhatikan kadang-kadang, atau bahkan kaki yang paling bawah itu yang kena ujungnya saja. Contohnya seperti itu. Membuat jadwal kegiatan praktek ibadah, melakukan sosialisasi kepada siswa, terus melaksanakan kegiatan praktek ibadah, mengadakan evaluasi bagaimana baiknya ke depannya untuk wudhu ini biar sempurna, sholatnya juga sempurna. Bagaimana kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, pembiasaan sholat duhur. Di sini kita bahas setelah adanya sholat wudhu, makanya di sini ada sholat duhur berjamaah. Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai faedah melakukan sholat duhur berjamaah, bagaimana pentingnya, bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat. Mengapa sholat duhur berjamaah ini menjadi prioritas utama? Karena sholat duhur ini dikerjakan harus di sekolah, karena anak-anak pulangnya itu sampai hari Senin Selasa itu jam 3 Ibu ya. Bu Ayu ini selaku wakil kurikulum jam 3, terus yang lain itu jam setengah 3. Nah, kalau nggak sholat duhur, terus bagaimana, berarti tidak melaksanakan sholat. Makanya perlunya ini ya. Terus pembuatan jadwal muadzin, jadwal piket musola dan daftar hadir sholat duhur berjamaah. Ini kedepannya untuk lebih baiknya. Bagaimana kita atur dengan sedemikian rupa biar kedepannya kegiatan keagamaan khususnya muslim, khususnya sholat duhur ini biar maksimal. Melaksanakan sholat duhur berjamaah bersama siswa. Nah, ini menjadi idaman-idaman dan impian kita untuk bisa berjamaah secara serentak. Sementara ini kan masih kita berada siswa itu yang laki-laki berada di aula belakang, terus yang putri berada di musola, karena musolanya tidak cukup kalau kita serentak. Makanya perlunya kemarin sudah direncanakan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta para petinggi sekolah untuk akan ataupun mengajukan pendirian masjid besar, sehingga ketika kegiatan nanti semua sholat itu bisa sholat duhur serentak semua.
sehingga satu selesai, sehingga akan memaksimalkan dalam kegiatan kita sholat duhur. Mengevaluasi pelaksanaan sholat duhur berjamaah, sementara ini kita memiliki mushola dan aula, tapi inilah belum memadai. Makanya ke depan semoga kita berdoa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, semoga kita akan segera memiliki masjid besar sehingga kegiatan ini bisa terakomodasi dengan baik, sehingga membentuk karakter anak-anak ketika sholat berjamaah, mendisiplinkan sehingga anak-anak disiplin, terus tepat waktu dan lain sebagainya, sehingga menjadi anak-anak yang baik dan memiliki kebiasaan sholat duhur berjamaah. Nah, kelima, di sini melaksanakan pembelajaran BTA. Nah, ini BTA. Kalau BTA memang ini kita bekerja sama dengan Rohis karena perlu yang namanya metode profil pelajar Pancasila, yaitu teman sejawat. Bagaimana kita misalnya pembelajaran itu tidak semua dari guru, tapi teman sejawat juga bisa difungsikan atau untuk metode, yaitu konsultasi dengan kepala sekolah mengenai BTA yang sudah kita laksanakan namun belum maksimal. Yang sudah kita jadwalkan Senin itu adalah kelas 7, terus Selasa itu adalah kelas 8, dan kelas 9 itu hari Rabu. Kita data siapa yang belum bisa baca Quran, ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 4 dan lain sebagainya. Terus kita bagaimana untuk memberikan pengajaran setelah pulang sekolah. Oke. Nah, ini sosialisasi pada siswa kita lakukan, mengadakan presentasi membaca Quran, dan tadi kita data dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, rencana kegiatan menengah melakukan pendataan kegiatan KAP yang akan dilaksanakan di sekolah. Pembiasaan tadarus sudah kita lakukan bekerjasama dengan Wakil Guru itu Bu Sri Wahyuni. Bagaimana alhamdulillah luar biasa, di kelas setiap 20 menit sebelum pembelajaran sudah membaca Quran dulu. Nah, bagaimana yang non muslim? Sama. Yang non muslim itu adalah belajar kitab atau berdoa di Selasa. Jadi semuanya, ada yang Katolik, ada yang Kristen, yang muslim di kelas, yang Katolik sama Kristen itu berada di Selasa. Inilah bentuk toleransi yang ada di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Jadi siapa yang mendampingi? Yang mendampingi wali kelas, saya katakan di depan tadi. Dan bagi yang non muslim bagaimana? Yang berada di non muslim itu juga Bapak Ibu guru Katolik maupun Kristen, beserta Bapak Ibu guru yang beragama Kristen maupun Katolik. Nah, ini untuk fungsinya apa ya? Untuk membentuk sebuah karakter siswa, membentuk karakter peserta didik akan menjadi lebih baik. Jadi kita kenalkan dengan Tuhan kita kenalkan dengan Prof kita, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sebuah kepribadian atau akhlak yang baik. Terus di sini saya lanjutkan Bapak Ibu, pembiasaan pembiasaan tadarus 20 menit sudah dilakukan. Ya, perlunya adanya peningkatan saja. Bagaimana ketika di sini Bu Wahyuni itu pernah menginstruksi pokoknya yang nggak bisa baca Quran mulai juz 30. Gitu. Mulai juz 30. Bagi yang kebanyakan di kelas itu memiliki kemampuan membaca Quran dari juz 1, dari suratul Al-Baqarah. Untuk lebih baiknya, sehingga anak itu di kelas menjadi harus membaca tiap pagi. Berarti di rumah tidak pernah membaca, di sini membaca. Di rumah tidak pernah berdoa, di sini berdoa bagi yang non muslim. Bukan gitu. Karena banyak sekali anak-anak kadang-kadang itu lalai dalam berdoa, pada berdoa itu sangat penting. Itu ya. Yang selanjutnya adalah itu pelaksanaan tadarus ataupun tahsin. Yang ketiga, melaksanakan praktek ibadah wudhu dan sholat. Nah, ini sholat utamanya sholat duhur. Sholat duhur ini sudah kita dulu pernah sampai adzan kita lakukan bersama-sama. Masih adzan dikumandangkan lewat sentra untuk anak-anak biar lebih fokus untuk sholat, apalagi ketika Ramadan dan lain sebagainya. Makanya perlunya kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi dari SMP Negeri 5 Kota Surakarta, yaitu religius salah satunya. Ya, kita lanjutkan, yaitu sholat duhur yang kelima, pelaksanaan pembelajaran BTA pada siswa yang kurang dalam membaca Quran. Tadi sudah saya katakan tadi di depan bahwasanya sudah ada pendataan, sudah ada lewatnya Rohis, terus ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan sebagainya. Tadi sudah saya katakan bahwa di sini sudah ada penjadwalan Senin itu kelas 7, Selasa kelas 8, terus kelas 9-nya jatuh pada hari Rabu. Next, Mbak. Oke, kesimpulan di sini Bapak Ibu, kesimpulannya bahwasanya isu yang dipilih dalam laporan organisasi P3Y kurang optimalnya kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta
Untuk menjawab rumusan masa tersebut, seluruh kegiatan orientasi yang saya lakukan, hasil observasi, analisa, itu mengarah pada upaya peningkatan kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Surakarta yang diimplementasikan melalui kegiatan, yaitu 5 kegiatan ya. 1. Mendata kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah, pembiasaan tadarus tadi dan tahsin, melaksanakan kegiatan praktek ibadah, sholat duhur, sholat berjamaah ya. Terus mengadakan kegiatan pembelajaran BTA bagi siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. Gitu Bapak Ibu semua yang berbahagia, hasil dari apa yang menjadi observasi dan kesimpulannya. Makanya mohon nanti baiknya bagaimana ke depannya untuk kita maju bersama menjadi urusan kita bareng bersama-sama untuk mewujudkan menjadi siswa-siswa yang memiliki akhlak yang baik. Maka kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 5 Kota Surakarta yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Demikian Bapak Ibu, saya kira apa yang menjadi paparan hasil seminar dari masa orientasi yang saya lakukan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Wahyu selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk paparan yang sangat luar biasa. Salah satu profil SMP Negeri 5 Surakarta sebagai sekolah penggerak memang untuk perwujudan visi, terutama visi yang pertama mewujudkan sekolah yang religius dan pembentukan karakter dengan orientasi profil belajar Pancasila yang juga mendorong siswa untuk bertakwa kepada Tuhan. Ini merupakan satu isu yang tidak boleh kita abaikan seperti itu, dan ini merupakan suatu hal yang sudah diangkat oleh Bapak Agus. Dan untuk meresponi paparan mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin menyampaikan tanggapan. Untuk saat ini saya buka untuk tanya jawab, 1 atau 2 penanya untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Purwanto. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi untuk paparan saya ingin menanyakan tentang pelaksanaan sholat jamaah duhur. Bagaimana cara Bapak Ibu guru memantau pelaksanaan sholat duhur berjamaah? Baik, ini pertanyaan dari Ibu Amar mengenai teknis pelaksanaan untuk sholat berjamaahnya. Sebelum dijawab mungkin ada lagi yang mau bertanya supaya sekaligus bisa dipaparkan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk kegiatan siswa, sejauh mana perkembangan untuk kegiatan BTA di SMP Negeri 5 Surakarta seperti yang sudah direncanakan oleh Bapak Agus. Baik, sebuah pertanyaan yang sungguh menarik. Yang pertama dari Ibu Amar mengenai pelaksanaan sholat duhur, kemudian dari Ibu Sri Wahyuni mengenai sejauh mana perkembangan BTA seperti yang sudah dipaparkan di dalam paparan. Kalau gitu kami persilakan Bapak Agus untuk Iya, terima kasih kepada Ibu Wahyu dan beserta Ibu Amar dan Bu Wahyuni yang menanyakan bagaimana sejauh mana peran dari sholat yang ada di SMP Negeri 5 Surakarta. Untuk teknis pelaksanaan sholat, ya, teknik sholat yang kita lakukan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, khususnya sholat duhur, itu kita akomodasi dengan adanya 2 sesi. Maksudnya ada sesi yang ada di Selasar belakang ataupun gedung belakang. Yang kedua ada sesi yang ada di musola. Lah musola itu khusus perempuan. Lah perempuan itu kita buat kloter juga.
Ada kloter 1, kloter 2, kloter 3. Imamnya Bapak Ibu ataupun itu bergantian. Begitu pula yang ada di aula belakang itu khusus laki-laki. Nah, laki-laki ini memang juga sama, kita buat kloter. Ada kloter 1, 2, dan 3 biar semuanya terakomodasi dengan baik sehingga anak-anak tidak meninggalkan sholat duhur. Yang kedua tadi apa, Bu? Mama. Oh iya, kalau masalah BTA, alhamdulillah berkat dari arahan dari Bapak Kepala Sekolah maupun para warga yang ada di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, kita membentuk tim, yaitu bekerja sama dengan Rohis dan pembina Rohis. Tim itu mendata, menulis dan lain sebagainya, mendata ikro berapa, jilid berapa dan lain sebagainya. Terus itu kita jadwalkan. Tadi saya sampaikan di depan dalam pemaparan bahwa kita coba kelas 7 itu hari Senin, kelas 8 itu adalah hari Selasa, hari Rabu itu kelas 9. Dan mereka itu harus wajib mengikuti sepulang sekolah. Kendala pasti ada Ibu Wahyuni. Kendalanya kadang-kadang anak-anak lari. Ayahnya pulang, waktunya pulang kok BTA ada. Jadi banyak, makanya ini menjadi biar kita lebih bersemangat, lebih optimal di dalam pembelajaran, khususnya untuk BTA, khususnya keagamaan ini perlu adanya penekanan yang harus kita lakukan. Karena kita memang notabene kultur kita, daerah kita berbeda ketika kita di Arsopuro. Kalau di Arsopuro itu pengkondisian lebih mudah. Kalau di sini ya inilah menjadi tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mendidik, mengarahkan, ya. Ini harus menjadi kewajiban kita. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, itu untuk dua penanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini merupakan satu respon yang luar biasa. Diharapkan BTA yang programkan itu juga dapat menjadi satu solusi dari itu yang saat ini diangkat seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tanggapan serta arahan dari Bapak mentor kita, yaitu Bapak Adi Purnawan. Silakan. Terima kasih Bu Ayu. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Saudara Agus Purwanto SPDI yang hari ini telah bisa mewujudkan kegiatan seminar hasil kerja. Nah ini memang sebagai puncak daripada aksi inovasi yang Saudara Agus Purwanto bisa kerjakan di beberapa waktu yang lalu dengan mengambil judul optimalisasi kegiatan keagamaan peserta didik di SMP Negeri 5 Surakarta untuk pembelajaran karakter siswa yang beragama Islam atau Muslim. Saudara Agus Purwanto, ya, ada beberapa hal yang saya kuatkan, saya catat sebagai hasil yang menarik buat diperbincangkan. Selama tanggal 9 sampai 30 September 2024, panjenengan sudah merencanakan aksi dan mengeksekusi aksi tersebut menjadi suatu hal yang luar biasa. Sudah saya catat bahwa setiap kegiatan untuk apapun bentuk keagamaan baik itu yang Islam dan yang Kristen ataupun yang Katolik, kita selalu berdasarkan pada hal-hal yang kita jadikan patokan, yaitu adalah visi misi SMP Negeri 5 Surakarta. Setiap kegiatan apapun harus ke kita, dan sudah saya catat paling tidak ada 3 misi yang panjenengan sudah tampilkan di kegiatan tersebut, di tahapan kegiatan, yaitu peningkatan ketakwaan, kemudian ada mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan ada mewujudkan disiplin untuk menciptakan suasana kegiatan belajar yang kondusif di sekolah. Itu yang saya catat, dan ada 5 kegiatan yang panjenengan tampilkan, dan ini juga saya menjadi catatan khusus. Yang namanya orientasi adalah suatu pengenalan. Jadi nanti apabila semua kegiatan yang ada di SMP Negeri 5 termasuk yang ditampilkan oleh Saudara Agus Purwanto ini memang wajib, ya, yaitu pengenalan apapun yang ada di sekolah, termasuk interaksi terhadap warga sekolah.
sudah ditunjukkan ada struktur organisasi. Jadi apapun yang nanti Pak Agus atau Saudara Agus itu lakukan, saling berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah kegiatan berbasis data. Jadi saya harapkan memang betul harus berbasis data, karena habituasi yang kita nanti akan tampilkan di kegiatan yang undur-undurnya adalah peningkatan karakter siswa, itu adalah suatu pembiasaan yang baik ya. Di sini sebenarnya sudah ada kegiatan, hanya belum optimal ya, belum optimal. Makanya dari Saudara Agus untuk bisa mengoptimalkan kegiatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian ada tadarus dan tahsin. Tahsin di sini artinya peningkatan kualitas membaca Al-Quran dengan tajwid dan murajah yang benar. Jadi apa yang sudah dilakukan dengan adanya buku santri, saya lihat ada buku santri, ini bisa melihat perkembangan anak tersebut secara individual ya. Bisa saja nanti bisa kegiatan itu bisa diukur atau terukur secara klasikal juga bisa ya, secara klasikal, karena 20 menit literasi kita di awal pelajaran itu untuk yang beragama Islam adalah pembacaan Al-Quran, yang selama ini kita masih di juz pertama ya, di juz yang terakhir. Untuk yang beragama Nasrani ada di Selasar, pendalaman Alkitab dan seterusnya. Untuk nanti juga anak-anak terbiasa, karena Bapak Ibu, anak-anak yang ada di SMP, khususnya SMP 5 dan sekolah manapun, itu memang di rumah tidak terbiasa untuk melakukan hal yang tersebut. Sebagian ada yang sudah melaksanakan, sebagian ada yang belum. Maka ini di sekolah itu akan dibuat pembiasaan kegiatan. Kemudian ada ibadah wudhu, sholat ya, memang anak-anak juga diberikan sholat dan wudhu yang benar ya. Kemudian habituasi sholat duhur, pembiasaan sholat duhur, karena kita tadi sudah dijelaskan Pak Agus, Saudara Agus, bahwa kita pulang di jam 2:30 ataupun jam 3. Kemudian yang inovasi yang selanjutnya itu PTA, baca tulis Al-Quran, itu memang harus dilaksanakan betul-betul. Itu suatu bentuk inovasi, karena dengan mungkin selama ini anak-anak yang sudah literasi itu ternyata membaca Al-Quran itu masih ada yang sebagian sudah bisa, sebagian yang masih belum bisa, sebagian yang ada di tengah-tengah. Nah ini Bapak Ibu, untuk bisa semuanya saja nanti bisa kita tampilkan hal yang menuju peningkatan ya. Kemudian Bapak Ibu, yang saya catat di sini yang menarik buat saya, Bapak Ibu, Saudara Agus bisa menunjukkan konsistensi, objektif, kemudian kreatif, loyal ya. Karena secara pribadi sebagai mentor, saya juga melihat pribadi Saudara Agus Purwanto ini memiliki pribadi yang punya integritas, punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau ada suatu kegiatan tuntas, itu harapan saya dan juga semuanya juga demikian. Kemudian untuk yang nanti secara penghujung nanti akan saya feedback umpat balik buat Saudara Agus Purwanto, apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini. Sekarang menurut perasaan Agus, Saudara Agus Purwanto, yang sudah dirasakan sudah ada peningkatan yang baik menurut saya. Kemudian saya yakin mesti ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal untuk peningkatan setelah ini, sekolahnya setelah ini, tidak jelas ini mungkin nanti bisa diimplementasikan atau dilaksanakan, dieksekusi untuk kegiatan-kegiatan setelah rencana aksi yang jenengan sudah
sudah laksanakan. Saya yakin mungkin ada inovasi-inovasi yang lebih dari ini ya Bapak Ibu, dan semuanya juga ini yang nanti membuat SMP Negeri 5 Surakarta menjadi sekolah yang selalu bergerak, karena kita sebagai sekolah penggerak. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan tanggapan kepada Saudara Agus Purwanto dengan seminar hasil kerja optimalisasi kegiatan keagamaan peserta didik di SMP Negeri 5 Surakarta dalam rangka pembentukan karakter siswa Muslim. Itulah yang mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi untuk arahan, tanggapan, serta umpan balik yang sudah diberikan. Untuk saat ini kita akan lanjutkan acara yang berikutnya adalah penandatanganan berita acara webinar. Persilahkan kepada Bapak Agus dan juga Bapak untuk menempatkan diri. Baik, berita acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 5 Surakarta saat ini sudah selesai dilaksanakan, dan kita masuk pada penutup. Merupakan suatu hal yang luar biasa, Bapak Agus sudah menyajikan seminar hasil pada pagi hari ini, dan setiap kegiatan, setiap isu yang sudah diangkat diharapkan itu menjadi satu bagian yang bisa berdampak pada perkembangan, terutama dengan Pak Agus sebagai ASN di SMP Negeri 5 Kota Surakarta bisa mendukung visi sekolah ini, pertama untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam hal ini dan peran Pak Agus sebagai guru agama Islam untuk mewujudkan misi dan visi dari SMP Negeri 5 Surakarta, terutama dalam pembentukan karakter siswa. Diharapkan setiap kegiatan yang direncanakan itu akan mendapatkan hasil yang optimal dan bisa dilaksanakan secara konsisten. Kita akan tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup? Demikianlah akhir dari seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan di dalam memandu acara pada pagi hari. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.